Semangat? Masih. Sehat-sehat? Sehat. Oke. Kita sebelum mulai pelajaran kita awali dengan doa. Kita siapkan tadi kita berdoa. Ibu guru serta teman-temanku sekalian, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dan Bunda Maria, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita, sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk belajar pada hari ini. Dengan pengentaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Fiona yang telah membawakan kita doa. Kita lanjut dengan mengecek kehadiran. Adrianus Ruti, Adrianus Pani, Hadir Bu. Junior Lego, Hadir Bu. Enerzen Bulu, Hadir Bu. Evarista Mura, Ada Bu. Lucia Yosanta Laura, hadir Bu, Mikael Derimono, Hadir Bu. Oktaviani Londa, hadir Bu, Eyan Demu, hadir Bu, Paulina Sangge, hadir Bu, Susana Novita Tondo, hadir Bu, Sartiana Alvina Demo, hadir Bu, Elizabeth Sawo, hadir Bu, Maria Yerowa, hadir Bu, Marianus Tami, Hadir Bu. Maria Pandey. hadir Bu. Hadir kita, hadir semua. Baik. Masih semangat? Masih. Kita menyanyikan lagu nasional. Lagu apa yang kamu tahu? Satu Nusa. Satu Nusa. Kita berdiri dan tepuk tangannya. Sudah siap? Sudah siap. Satu Nusa. Apa? Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Ibu mau tahu tentang apa yang teman-teman siswa-siswi kita semua tahu, apa saja bentuk aktivitas masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Bentuk aktivitas masyarakat tuh yang ada di sekitar kita semua, engkau dan saya, itu apa? Kerja bakti, sudah malam, bertani, Di pasar, bergula, dan lain-lain. Itulah pelajaran yang kita bahas sebentar. Pelajaran kita hari ini tentang kemajuan masyarakat Indonesia. Subtemanya adalah keragaman aktivitas ekonomi. Keragaman aktivitas ekonomi itu adalah kegiatan kita. Aktivitas itu kegiatan toh, kegiatan kita sehari-hari, kegiatan orang tua kita dan teman-teman kita semasa hidup kita. Oke.
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis dan mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, terutama tentang cuaca dan iklim terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Itu tugas. Gambaran tentang materi yang keragaman ekonomi, aktivitas ekonomi. Itu apa yang dimaksud dengan aktivitas ekonomi? Aktivitas ekonomi adalah sebagai aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi suatu barang dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang pertama itu bagaimana proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan manusia. Cuaca dan iklim yang berubah-ubah dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Pengaruh cuaca dan iklim kehidupan itu kita bagi di atas bidang pertanian, bidang perhubungan, perindustrian, dan kesehatan. Kita lanjut dengan yang berikut itu tentang bentuk muka bumi di Indonesia. Bentuk muka bumi di Indonesia memiliki keragaman baik di lautan maupun di daratan. Bentuk muka bumi mengalami proses perubahan yang berangsur-angsur selama masih ada pergerakan. Perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari dalam perut bumi sehingga mengakibatkan pergerakan kulit bumi. Tenaga endogen meliputi vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, artinya tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi, seperti kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi, aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu apa tadi? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas kegiatan masyarakat Indonesia tidak lepas dari lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Masyarakat di daerah dataran rendah dan dataran tinggi memiliki bentuk aktivitas yang berbeda. Begitu pula dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan di pesisir pantai. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah, kegiatan ekonominya seperti perdagangan, perkantoran, perindustrian, pariwisata, perekonomian, dan peternakan. Dan masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi akan menjalankan aktivitas ekonomi mereka berupa apa? Perkebunan, pertanian, apalagi? Perkebunan dan pertaniannya untuk daerah pegunungan atau dataran tinggi. Sampai di situ masih ada yang belum mengerti? Mengerti, Bu? Mengerti? Ya, Oke. Sekarang kita lanjut dengan diskusi kelompok. Kelompok satu mana? Oke, silakan bentuk kelompok.
Kerjakan bagaimana kondisi cuaca ataupun iklim yang terjadi saat ini. Itu yang berikut kedua itu bagaimana kondisi yang terjadi setelah adanya perubahan cuaca dan iklim. Itu diskusi sebentar dipresentasikan. Silakan. Baik, kemudian kita mulai dari presentasi. Ya, Kelompok 1 yang sudah, kelompok 1 maju ke depan dan presentasi. selamat siang, Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Siang. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok 1. Nomor 1, bagaimana kondisi cuaca ataupun iklim yang terjadi saat ini? Karena cuaca dan iklim merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, maka cuaca adalah kondisi fisik udara sesaat pada suatu lokasi dan waktu. Sedangkan iklim adalah kondisi cuaca yang disusun dan dihitung dalam bentuk rata-rata cuaca dalam kurun waktu tertentu. Nomor 2, bagaimana kondisi yang terjadi setelah adanya perubahan cuaca dan iklim? Perubahan cuaca dan iklim dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, badai, dan kekeringan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Baik, kita hapus dulu. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Baik. Dari semua yang dipresentasikan itu semuanya bagus. Ibu terima kasih. Sekarang siapa yang mau bertanya atau kembali tentang apa yang dipaparkan dari teman-teman kelompok yang lain? Itu kelompok 1 berapa? Sudah ada? Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Ada berapa iklim di Indonesia ini? Oke, siapa yang tahu iklim di Indonesia ini ada berapa? Silakan. Ada 5, sebutkanlah apa-apa. Yang pertama iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim tinggi, iklim fasis. Oke, ada yang lain? Sudah ada? 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 Oke, silakan. Iklim musim, iklim panas. Oke, ada 2 versi. Yang pertama iklim musim, iklim laut,
dan panas. Yang tadi siapa lihat itu iklim tropis, subtropis, dingin dan pasir. Semuanya itu benar. Untuk iklim tropis Indonesia berada di iklim apa? Indonesia berada di iklim apa? Iklim tropis. Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Dua musim, yaitu musim apa? Musim kemarau dan musim penghujanan. Musim kemarau itu berada di bulan berapa sampai bulan berapa? Bulan 3 pasar. Musim kemarau itu bulan berapa sampai bulan berapa? Bulan 4, April sampai Bulan 10. April sampai Oktober. Bulan musim hujan itu bulan berapa sampai bulan berapa? Untuk musim kemarau April sampai Oktober dan musim hujan Oktober sampai April. Setengah tahun musim kemarau, setengah tahun musim hujan. Apalagi? Masih semangat? Masih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dari semua materi yang kita bahas dan kita sudah presentasi, kesimpulan dari materi itu adalah yang pertama, keragaman ekonomi merupakan kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Jadi keragaman ini bisa dilihat dari berbagai jenis pekerjaan yang ada di suatu wilayah. Maksud dari jenis pekerjaan yang ada di suatu wilayah itu dari keragaman ekonomi yang berbeda-beda yang bisa dikenali dari letak geografisnya itu adalah keragaman tempat tinggal. Tempat yang kita tinggali kalau di daerah pegunungan pekerjaannya apa? Berkebun. Daerah pegunungan itu kita kerjanya apa? Orang luar kamu tuh kerjanya apa? Petani. Ada yang nelayan? Tidak ada. Karena kita berada di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi itu kita pekerjaan kita itu berkebun. Pertanyaan jadi pekerjaan yang ada di dataran rendah itu apa? Nelayan. Perdagangan, perkantoran, perhotelan, dari semua materi yang kita dapat itu, dari keragaman ini bisa dilihat berbagai jenis pekerjaan yang ada di suatu wilayah. Selain itu ada juga yang mengartikan bahwa keragaman ekonomi sebagai semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Suatu wilayah akan memiliki keragaman ekonomi yang berbeda-beda yang bisa dikenal dari letak geografisnya atau keragaman ekonomi yang bisa dikenal dari kondisi wilayah yang ditempatinya. Artinya wilayah yang ditempati kalau di daerah pegunungan tadi itu kita berkebun, daerah pesisir pantai kita mencari ikan. Asesmen, tahu asesmen? Tahu. Silakan ambil kertas
Ibu kurang ibu. Bagi dua bagi. Evaluasi akhir evaluasi akhir. Tulislah bentuk muka bumi perairan. Tulislah bentuk muka bumi perairan. Tulislah bentuk muka bumi perairan. Dan ada yang muka bumi perairan. Tulislah bentuk muka bumi perairan. Dan bentuk muka bumi daratan. Bentuk muka bumi perairan dan daratan. Bentuk muka bumi daratan dan bentuk muka bumi Bentuk muka bumi perairan dan bentuk muka bumi daratan. Silakan kerja. Biar cepat, tinggal 8 menit lagi. Bumi daratan.
Bentuk bukan satu gunung. Satu gunung. Sudah Bu. Indra. Iya Bu. Masuk kita. Harus lagi. Salah gitu. Lembak. 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 Keterangan. Sudah Ibu. Ya sudah kumpul. Tulis dengan nama. Sini cepat kumpul. Halo, mari. Dari jawaban yang ada ini sudah mengerti semua atau? Sudah. Yang berikut kita sebelum menutupi pelajaran kita tutup dengan doa. Dan tutup dengan doa. Siapa yang angkat doa? Sebelum kita tutup dengan doa, untuk pelajaran minggu depan itu tentang pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Itu untuk minggu depan ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita diam sejenak berdoa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati untuk berdoa dan nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita satukan semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang